kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Nah, kenapa Yesus yang memiliki sifat kemahatauan, dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Oke, saya terima Yesus lapar, itu kedagingannya. Tapi sifat keilahian dia, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu adalah pohon musiman? Sama seperti kita tahu rambutan, durian, manggis, itu kan pohon musiman itu, Mbak. Kak, silakan Kak. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya kan, menurut pemikiran saya. Ya. Namanya saya juga orang berdosa juga, jadi belum paham betul mengenai firman Tuhan ini kan gitu. Jadi kalau menurut ini kan ibaratnya Kak, kitab suci bukan diperuntukkan orang suci, Kak. iya. Ya lanjut. Jadi gini, menurut saya ya ini ibaratnya perumpamaan. Perumpamaan seperti ini ya. Kalau menurut saya gini kan katanya gini kan, jangan lagi seorang makan buahmu selama-lamanya dan murid-murid pun mendengarkannya. Yesus lapar, dia pergi ke situ, padahal belum berbuah. Kalau menurut saya ini perumpamaan ya, ibaratnya gini. Ada manusia ibaratnya ingin mau dikasih, contohnya manusia mau dikasih ibaratnya perkataan yang benar. Nah, contohnya ini menurut saya ya, tapi tidak mau mendengarkan. Karena pernah saya dengar gini ya, sebuah cerita gini. Kalau anakmu 5, contohnya, anakmu ini yang 5 ini ada yang kurang ajar, biar aja hilang 1 daripada hilang 4 semua gitu. Ini perumpamaan ini menurut saya ya. Kalau buah itu contohnya, buah itu tidak mau berbuah, tapi dia tidak berbuah contohnya, padahal Tuhan itu tahu bahwa itu tidak berbuah. Jadi gini, tidak semuanya yang Tuhan tahu itu harus dikasih tahu sama manusia, gitu menurutku. Oke, itu menurut Kakak ya. Iya, menurutku. Saya pemikiranku ya. Oke, saya terima perumpamaan. Sebenarnya itu bukanlah suatu perumpamaan karena menceritakan keadaan Yesus dengan 12 muridnya pada waktu itu merasa lapar. Betul tidak? Ya. Tetapi Yesus mengutuk pohon yang memang belum berbuah pada waktu itu, belum musimnya. Nah, kalau secara logika ya, Tuhan ini kan memiliki sifat kemahaan. Apa saja dia bisa buat. Nah, bukankah Yesus, kalau memang dia adalah Tuhan yang maha menciptakan, bukankah Yesus yang menciptakan pohon-pohon ini berbuah pada musimnya? Betul tidak, Kak? Iya. Nah, sekarang begini, Kak. Saya buat satu contoh. Yang tadi saya katakan kepada abang itu. Kakak punya pohon durian, yang kita tahu pohon durian itu berbuah awal dengan akhir tahun. Kan begitu, ada pertengahan tahun. Nah, tetapi kakak menebas pohon itu. Nah, ditanya sama orang, kenapa kak ditebas pohon itu? Dia nggak berbuah lah. Memang belum waktunya berbuah. Ini perumpamaan. Kakak membuat perumpamaan kalau ada orang-orang yang tidak baik, udah buang saja. Tapi bukankah Yesus mengajarkan kasih? Dirangkul. Iya. Kakak punya 5 anak. 1 anak ini sering berbuat nakal. Secara kemanusiaan kakak saja hati nurani, apakah kakak sanggup untuk meninggalkan anak kakak ini yang nakal? Kalau menurut menurut saya ibaratnya, tapi mudah-mudahan lah, amit-amit lah jangan punya anak seperti itu kan gitu kan. Daripada hancur semua lebih buang 1. Karena gini, kalau memang semua Tuhan tahu ibaratnya yang kita perbuat, iya. Kalau semua Tuhan tahu apa yang kita perbuat, sebelum pun, contohnya menurut aku ya, Tuhan kami pun dulu dicobai di padang gurun 3 kali. Dia tahu akan dia dicobai di situ. Tapi kenapa harus dilaksanakan dia? Itu ibarat perumpamaan supaya manusia tahu gitu loh. Bukan semua harus Tuhan itu ibaratnya harus dilakukan gitu loh. Padahal iblis menyuruh gini, ubahlah batu itu menjadi roti. Bukan nggak bisa Tuhan itu mengubah batu menjadi roti. Contohnya gitu kan? Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, katanya. Akan kuserahkan semua kerajaan ini bagimu. Itu kan Tuhan Allah, artinya bukan nggak bisa dia jatuhkan dirinya. Tapi Tuhan nggak semua loh ibaratnya. Apa yang kita inginkan itu, apa ya ibaratnya pemikiran kita itu, menurut aku ya ini perumpamaan. Ibaratnya
bahwa ada buah itu yang harus ditebang. Jadi ada juga padahal belum musimnya gitu. Nah, begitu juga firman Tuhan. Kita udah tahu jalan yang benar. Kakak, coba kakak logika dulu lah deh. Ya, kita buat sekarang padi. Padi ini dipanen, ada yang berumur 3 bulan, ada yang berumur 6 bulan. Betul tidak? Iya. Ya kan? Nah, apakah mungkin berumur 2 bulan kakak sudah panen? Sebentar dulu ya Kak ya. Oke, Saya nggak juga apa-apa. ambil. Gak apa-apa, Sebentar Kak. Ya, oke. Empat tiga. Saya tidak menaikkan yang muslim ya. Saya tidak menaikkan yang muslim. Ya Allah, dah. Ya, oke. Itu saya bilang kakak menanam padi. Padi ini bisa dipanen pada waktu berumur 4 bulan. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kakak memanennya berumur 2 bulan? Ya kalau seperti itu pemikiran. Nah, begitu juga Kak. Apakah mungkin kakak mau panen buah durian sementara buah durian 3 bulan lagi baru berbuah? Iya. Gimana Kak? Cobalah Kakak, ini kita logika dulu lah Kak. Tapi Kakak ngeri kali ya. Dari 5 anak, 1 yang berbuat banyak masalah Kakak buang. Saya nggak bisa begitu Kak. Kenapa saya bilang itu kan perumpamaan. Gini loh. Iya Kalau betul. mau Tapi kan ini kan kita bilang seandainya ini terjadi. Apakah berani? Iya. Kakak buang? Daripada yang obatnya hancur. Begitu. Lah, Kak. Kakaklah dulu. Kakaklah dulu ya Kak ya. Di dalam keagamaan contohnya. Ada yang selalu membuat reco antar beragama. Membuat ribut antar beragama. Bang Musafir, thank you. Itu di dalam agama kakak. Bagaimana ada yang berbuat recok di dalam agama? Iya, contohnya membuat rusak antar beragama. Dibuatnya ribut antar agama Kristen ke Islam, agama Islam ke agama Katolik. Contohnya. Itu ibarat perumpamaannya. Itu lebih baik dibuang, dimusnahkan yang satu orang itu daripada menghancurkan antar beragama. Oh, enggak, begini Kak. Begini Kak. Dengar ya Kak. Dengar Kak. Di dalam Islam, sebesar-besarnya dosa, kalau dia tidak menduakan Tuhan, masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dosa itu akan diampuni oleh Allah. Allah saja maha pengampun Kak, apalagi kita manusia. Memang kamu maha pengampun maksudku. Sekarang, ya kan kakak membilangkan kalau ada anak kakak, ya, thank you. Kalau ada anak kakak yang seperti itu, dia begini-begini Kak. Makanya kami di Islam ini mendidik anak itu lebih banyak ilmu keagamaan Kak daripada ilmu dunia. Semua itu agama, gak agama Islam aja. Nah, oke, sekarang dia besar. Dia membuat satu permasalahan. Misalnya dia masuk ke dalam bui. Apakah saya harus tinggalkan anak saya, Kak? Gak mungkin, Kak. Iya, maksudku kayak gini loh, Kak. Gini loh. Firman Tuhan itu kan ada dua. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang sempit. Kalau kau mau datang kepadaku, kau akan banyak dapat masalah. Gitu kan. Tuhan itu tidak memaksakan kita ibarat harus menurut firman-Nya. Tidak. Loh jadi? Iya. Jadi kalau tidak menurut firman-Nya, jadi kakak menuruti apa? Iya, aku menurut firman Tuhan. Maksudku, Tuhan itu tidak memaksakan manusia itu harus mengikut firman-Nya. Kalau kau mengikut setan, ikutlah kau setan ke neraka. Kalau kau mengikut firman-Ku, kau akan ke surga. Gitu. Makanya dibilang kami. Nah, sekarang saya tanya, kakak mengikuti firman Tuhan bukan? Iya, mengikuti firman Tuhan. Oke, saya buka ini ya. Oke.
Oke, saya buka ini ya Kak ya. Kalau Kakak menuruti firman Tuhan, saya pengen tahu Kakak menuruti firman Tuhan. Ya, tunggu dulu. Oke, di dalam Lukas 4 nomor 8, coba Kakak buka. Di mana? Di mana? Lukas 4 nomor 8. Markus, Lukas. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 Nomor 8. ayat 8. Yes. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia segala engkau berbakti. Ya betul. Nah, memang hanya nah, Tuhan aku berbakti. Tuhan siapa? Tuhan Allahku. Bukan Yesus. Tuhan itu Allah. Benar. Yohanes 1 Yesus. ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mudanya adalah firman. Adalah firman. Itu bersama-sama dengan Allah. Dengan Bapa. Dan Firman itu Allah. adalah Bapa. Oke, pertanyaan Iya. saya. Di dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Kejadian. Ya. Coba buka. Baca dulu sampai ke terang ya. Maksudnya? Ya, Kejadian baca 1. sampai. Iya, baca. Mulai dari nomor 1. Pada mulanya ini maksudnya. Ya. Pada mulanya ada Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, terus langit. Sebentar dulu Mami. Baca kita Mami anak ya, sebentar ya sayangnya. Bumi belum berbentuk dan kosong, Dan gelap kulit kosong. menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, teruskan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Stop. Ah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya bertanya, Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan cara apa? Dengan firman-Nya lah. Ya udah, sekarang saya bertanya. Firman di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia, betul tidak? Yohanes 1 Iya. nomor 14, coba buka. Yohanes 1 nomor 14. Hati-hati nak, nanti dibuang, janganlah weh. Kakak mau bilang ya saya buang. Mereka mengatakan hati-hati nak, nanti kamu dibuang. Enggak lah, kakak ini baik loh, penyayang anak ini. Mudah-mudahan anak kakak ini baik. Itu ibaratnya. Ya. Yohanes 1 nomor 14. Aduh, ada telepon. Iya bentar Kak. Ya. Sebentar dulu ya Kak Yan. Oke. Sebentar nggak ya. Nanti aku naik lagi ya. apa-apa. Ada pula telepon ini dari ketua ini. Ketua. Ya, oke Kak. Oke Kak, oke. Parkun aja nggak apa-apa Kak. Yohanes berapa tadi Kak? Yohanes 1 nomor 14. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia diangkat dulu Kak, nggak apa-apa, diangkat dulu nggak apa-apa. Nanti jadi keluar dia. Ya kalau keluar kakak bisa naik, kakak kirim permintaan naik, saya akan naikkan. Oke, nanti saya naik lagi ya. Tunggu sebentar ya. Oke, siap. Ya, oke, siap. Ini seru tuh. Aduh, ya Allah. Saya mau naik. Saya tidak naikkan yang muslim ya. Saya tidak naikkan yang muslim. Saya tidak naikkan muslim yang lain ya. Saya hanya mengutamakan Kristen. Assalamualaikum Bunda Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim Bunda. Ampun Bunda. Iya nggak apa-apa. Oke. Saya sapa dulu ini ya, Frankie. Ya, selamat Frankie siang Noise. Bunda. Selamat siang. Agama apa? Ya, agama Kristen Bunda.
Katolik? Iya, Katolik Bunda, betul. Oke, sebentar ya. Itu Bunda, saya jujur minta maaf ya Bunda. Ya. Mm-mm. Gimana Bunda? Gimana? Ya minta maaf karena apa? Udah lewat kita Lebaran. Sepertinya saya di tempat. Aduh, jaringannya jelek. Posisi aku di Coba tempat kerja diperbaiki. Bunda, jadi nggak bawa Alkitab. Ya, bukan Nggak bawa jaringannya. Alkitab. Bang Bisa Franky. kamu minta Bunda buat? Sudah kah Bunda? Sudah jelas kah? Belum, coba diperbaiki dulu Kak, Bang. Saya mute, ya Abang perbaiki dulu, saya mute aja dulu ya. Nggak apa-apa. Ya oke. Oke, kipas angin. Kipas. Ya, Assalamualaikum Bunda Nora Aritona. Iya, waalaikumsalam. Muslim Bang. Saya naikkan Kristen di sini abangku. Aku Muslim nggak, cuman bukan Islam. Oh, beda pula ya. Malam Bunda, apa kabar? Iya, sebentar dulu ya Bang Rames, izin dulu. Muslim bukan Islam itu gimana itu? Gimana ya? Mm-mm. Sebenarnya sih aku bingung Bun. Oh, bingungnya kenapa lagi, Dek? Bingungnya kayak gini lah Bun. Aku maaf ya Ya, yang nggak Islam apa-apa. gitu kan. Ya, saya maafkan. Ya karena Allah Maha memaafkan, hambanya harus gitu Bun. Ya, nggak juga, karena manusia mempunyai keterbatasan, Bang. Silakan. Ya Bunda, udah kita langsung ke tunjuk poinnya aja Bun ya. Iya, oke. Deg-degan aku Bun, takut juga anjir. Belum apa-apa udah ketakutan, deg-degan. Musera, lanjut. Iya, gimana, Dek? Pak, ini bukan gitu Kak Natalia, bahwa Kak Nora ini luar biasa, dia menemukan Allah sesungguhnya, bukan kayak aku kipas angin ya kan. Kayak dari dulu aku kan, ibuku kan Islam, bapakku juga Islam, otomatis aku ini hanya Islam turunan gitu kan, Oh, ya. hanya ikut-ikutan gitu kan. Belum menemukan siapa sesungguhnya kita pulang kayak gitu Kak Bun kan. Terus masalahnya apa di sini, adekku? Permasalahannya kayak gini loh Bun, apakah aku bisa ya enggak ya, semacam kayak aku menyembah Allah cuman enggak kayak ikut syariat Islam gitu. Maksudnya seperti apa? Kalau syariat Islam kan kayak kita tuh Sholat. diwajibkan waktu gitu kan, puasa wajib, terus sedekah. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi begini, Dek. Kan saya Gimana, tadi menjabarkan, saya bukan seorang ustazah, tapi maaf kalau ada nanti di sini salah perkataan saya, tolong diralat ya. Bang Franky, di-mute dulu abangku. Aduh, saya tidak bisa memute-kan ya ini. Aduh, udah Terus kenal. gimana Bu? Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi begini, Bang. Adik ini dia Halo? Lah kenapa jadi terjeda Cok? Ngelek ya Bunda Nora. Aku gini loh Kak, apa ya? Pengennya tuh menemukan Tuhanku sesungguhnya itu. Bentar Bang, ini Komal goyang Bang. Nah ini udah masuk lagi. Iya. Bunda ulangi Oke. Bun, tadi Komal goyang-goyang tadi. Iya. Tolong dong tap-tap layarnya dong. Jadi begini deh ya, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu mengatakan kamu masih menyembah kepada Allah, tetapi kamu tidak mengikuti syariat-syariatnya. Nah, sekarang begini, Allah tuh memberikan kepada kita hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah menyembah kepada Allah dengan cara beribadah seperti yang diwajibkan. Nah, hak kita meminta kepada Allah itu berupa rezeki, berupa kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kan seperti itu. Nah, kamu tidak mengerjakannya,
itu kan kamu akan menerima konsekuensinya, Dek. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa musyrik, menduakan Tuhan. Tetapi kamu tidak menduakan Allah, tetapi kamu tidak mau beribadah kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, itu akan kamu tanggung sendiri nanti perbuatan kamu kelak. Begitu. Gini Bun, jujur ya, aku memang dari dulu tuh bukan nggak suka sih, maaf yang Islam ya. Kayak kenapa ya, kayak ceramah-ceramahnya Ustadz seolah-olah kita ditakutkan akan neraka dan surga. Nah disitulah aku berpikiran memang. secara logika aku, kalau seandainya aku sholat karena mengharapkan surga, apapun takut ke neraka, aku ini dalam keadaan nggak ikhlas gitu. Sedangkan aku pengen menyembah Allah tuh emang karena Allah, bukan karena ria ataupun apa kayak gitu Bu. Bahkan kalau soal kayak satu contoh lah, di umur 30 kita nggak nikah, bahkan orang sekitar kita yang orang Islam, terus yang ajarannya syariat Islam, mereka mengatakan karena nikah ini adalah sunnah Nabi, dan sebagian mereka mengatakan tuh kalau nggak ikut sunnah Nabi itu bukan termasuk umat Nabi gitu kan. Nah di situ aku bertantangan tuh kayak gini, kalau kita ikut semua sunnah Nabi kita tuh nggak mampu, karena kedudukan kita sama Nabi tuh beda. Dalam Al-Quran pun jelas bahwa firman Allah tuh kayak gini Bun. Tidak mampu dalam hal apa dulu, Dek? Nah itu yang aku kurang paham Bun. Dan di situ aku baca di Al-Quran tuh kayak gini Bun. Seperti firman Allah kayak gini kan, sama katakanlah Muhammad, manusia kerjakanlah sesuai dengan kedudukannya, karena Nabi pun mengerjakan sesuai kedudukannya gitu. Nah di situ aku menyimpulkan kayak gini lah. Nabi mampu melakukan sholat siang malam segala macam karena dia udah dibersihkan hatinya sama Tuhan. Sedangkan kita yang manusia yang masih cinta dengan dunia, hal kayak gitu. Nah aku di situ menyimpulkan kayak gini lah Bun. Aku baca Quran artinya nih, artinya semua dari awal. Kamu nggak tahu baca Arabnya? Arabnya pun aku hafal Bun. Nah, coba dibacakan. Dalam surat apa? Surat apa Bunda mau? Loh. Yang mau kau jabarkan ini dari dalam surah apa gitu loh. Karena aku nggak baca Qurannya itu gimana Bun ya, aku baca adalah terjemahan. Takutnya aku nggak bisa baca Qurannya. Salah satu contoh aku bacakan lah, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha naufi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yuhsabun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di dalam surah apa itu? Mana aku paham surah Bun. Ya, yang kamu baca itu surah apa? Aduh. Ini surah Hud Bun. Hud. Kamu udah umur berapa tahun, Dek? Aku umur 28 Bun. Emang dari dulu aku dari kecil tuh apa ya, paling suka tuh pelajaran agama, apalagi fikih segala macam. Nah, umur berapa tahun kau lagi sudah tidak suka lagi? Bukan tidak suka Bun, seolah-olah tuh aku berpikirnya bukan di umur berapa, tapi dari dulu kecil. Aku pas umur 12 tahun aku disuruh seorang tetangga, terus aku disuruh kan, terus dikasih upah gitu Pun. Aku punya pemikiran seandainya aku nggak kerja di saat itu, nggak kerja, nggak mau disuruh itu, mungkin aku nggak dapat upah gitu, dalam artian aku nggak ikhlas. Nah di 2002 berapa ya, di 2020 aku menemukan keikhlasan sesungguhnya Bun. Di mana itu? Ada tetanggaku bangun rumah, aku bantuin dia tuh dari gali pondasi sampai masang genteng. Tidak dibayar? Tanpa bayaran sepersen. Nah, kalau kamu udah menikah, Dek? Nikah? Belum? Aku belum Bun. Oke, jadi kalau kamu sudah menikah, kamu masih mau melakukan pekerjaan tanpa biaya? Menikah melakukan tanpa biaya? Iya, kamu kan melakukannya secara ikhlas.
Tapi ketika Iya. kamu sudah berumah tangga, apakah kamu mau melakukan pekerjaan itu tanpa dibayar? Nah, ini pertanyaan Enggak, Bunda saya udah bertanya, iya, enggak melenceng. Kamu kan melakukannya secara ikhlas, itu hak kamu. Karena kamu masih Iya. dibiayai orang tua. Sekarang saya tanya, ketika kamu melakukan keikhlasan itu, kamu makan di mana? Ini kan secara berkeluarga yang nggak mungkin lah Bun lah. Terus anak istri saya mau dikasih makan apa kan kayak gitu. Nah, itu. Makanya saya bilang, di dunia ini, Pertanyaanku tadi kan Bun, aku menemukan keikhlasan di mana sesungguhnya aku harus menyembah Allah dengan rasa ikhlas, bukan karena aku takut dengan neraka. Itu yang kutemukan dalam keadaan ikhlas. oke, pertanyaan saya begini deh. Ya, Allah menciptakan surga dan neraka itu untuk apa? kayak untuk apa? Dan nggak mungkin Ya. untuk ya untuk balasan bagi mereka. Yang bagaimana? Oke, aku balik tanya lah. Sebenarnya neraka nih Loh, punya kok siapa dan bertanya? surga punya siapa? Makanya dek, baca Al-Quran lagi ya dek ya. Baca baik-baik, neraka ini ditetapkan untuk makhluk yang bagaimana, surga ini yang bagaimana. Biar kamu paham. Ya, kita di dunia ini, baginda Rasulullah saja, bukan karena amal pahala saja yang membuat kita masuk surga. Tetapi rahmat dari Allah, itu yang membuat kita itu bisa masuk surga. Nah, apa yang kita kerjakan ini, jangan kita mengharapkan bahwa kita itu akan masuk surga. Apa yang kita kerjakan, sholat, segala sesuatu, zakat, membayar zakat, bersedekah, itu kita semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah. Betul nggak Bunda Natali? Iya, betul. Betul, Bun. Nah, Tapi kan kalau kamu nggak ada tapi dek. Kalau kamu mau tapi silahkan kamu kerjakan apa yang kamu merasa baik. Tapi pada waktu nanti di akhir zaman, pada waktu di alam barzah nanti kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Itu saja dari kakak. Di sini room adalah room diskusi. Ya, kalau kamu merasa apa silakan pergi ke Ustadz. Aku mau diskusi Bunda, aku mau diskusi. Barangkali kan Bunda ini kan muda dari Kamu Kristen, diskusi, dari mualaf. bukan kamu begini dek. Kamu diskusi itu memakai keinginan dengan keegoan kamu sendiri. Ya. Saya tidak berdiskusi dengan Aku Dek. nggak keegoanku sendiri, Bun. Aku mau belajar dari Bunda. Bunda Loh. dari Kristen keluar jadi mualaf Sebentar itu dulu, berarti simple, dia Dek. menemukan Tuhannya gitu. Oke, aku Saya- pertanyaannya. dengar dek. Dengar Nah. ya dek ya. Menemukan Tuhannya bukan seperti itu konsepnya dek. Kristen juga sebenarnya punya Tuhan. Tetapi apakah benar sesembahan dia itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Nah ini, setiap agama punya Tuhan. Tapi Tuhan mana yang betul-betul adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Yang sesungguhnya. Kalau Tuhan banyak Tuhan. Gitu loh. Nah sekarang kamu beriman kepada Allah. Kamu Ya, tidak beriman, menduakan Bu. Allah. Tetapi kamu tidak melakukan syariat-syariatnya. Itu adalah hak kamu. Hak kamu. Iya, memang kalau syariatnya yang Allah perintahkan, dirikanlah sholat. Aku udah mendirikan Nah, sholat. kenapa kau tidak mau mendirikan sholat? Bukan nggak mau mendirikan sholat, saya tuh jadi- pernah sholat, Bun. Pernah. Oh. Sekarang begini deh, contoh ya. Contoh, nggak usah dulu panjang lebar kali lebar deh, biar saya mau diskusi. Anak saya, ya, yang belum akil balik lah, yang baru berumur Iya. 5-6 tahun udah saya ajarkan sholat. Nah, Iya. ketika mengajarkan anak saya sholat, saya bisa menerangkan. Nah, kok kalau sholat harus ikhlas. Dia tidak paham arti ikhlas, deh. Iya, Nah, palingan kita bilang ini kalau sholat nanti, kalau berpuasa nanti sebulan penuh, mama janji mama belikan mainan. iya. Nah, nanti ketika dia besar, bukan berarti janji-janji kita itu harus kita ucapkan terus seperti itu. Bahwa dia harus Iya. paham bahwa sholat itu adalah wajib hukumnya. Begitu, paham ya? yang ngasih hukum wajib Ya. itu siapa? Aduh, kau belajar Al-Quran apa enggak sih, Dek? Karena di dalam Al-Quran tuh nggak ada kewajiban, yang ada tuh perintah dirikan sholat. Menyembahku gitu. Kalau perintah itu wajib tidak? Ya tergantung. Kalau agama memerintahkan itu wajib, ya kalau kita beragama Islam wajib. Ya udah, kalau gitu apalagi? Berarti kalau ditinggalkan berarti kan dosa kan? Iya, Berarti memang betul. ibaratnya, Nah betul kan? Jadi ibaratnya kayak kita lah. Dalam Islam kita
auratnya perempuan tuh dari ujung rambut sampai di bawah. Mau apa sih dia ini? Mau apa bang? Nggak tahu saya nggak tahu. Bentar. Dia nih membicarakan tentang kebotolan dia. Sabar, Gitu loh. sabar, sabar. Jadi gini aja deh, kau mau tidak mau sholat, mau apa terserah kamu. Saya di sini mau berdiskusi. Itu Ya aja. udah, oke lah. Kalau Bunda udah mengklaim kayak gitu kan, otomatis aku bisa ngomong kayak gini lah. Lain kali Bunda nggak usah diskusi tentang kafir maupun musyrik dan neraka. Kok ngatur? Aduh, udah naik koma lo orang ngatur-ngatur nih. Itu. Kenapa itu isinya? Kenapa? Nggak ada. Udah, siapa dulu itu apa Bunda Natali Rames. Rames. Ya, salam. Apa kabar saudara semua? Baik dong kabarnya. Ya Kristen ya Bang Rames ya. Puji Tuhan Kristen. Weh ya. Tuhan siapa? Tuhan siapa yang dipuji? Halo. Ya Bunda sebentar. Nora, Aha. Bunda Nora udah gak Iya. sabar guys. Oke. Tunggu dulu, enggak. Nanti Bunda Natali karena anak saya baru datang pula. Weya ini agama apa? Saya menaikkan, maaf sekali saudara, saya menaikkan yang Kristen. Saya tidak menaikkan Muslim. Bang Oke. Weya kalau Muslim ada yang mau disampaikan silakan, silakan abang. Saya bukan Muslim, Bu. Saya Kristen. Oh, Kristen. Amha Kristen. Pasti dong. Oh iyalah, Tuhan yang benar. oh Tuhan yang pasti benar. wah. Tuhan yang benar. Pasti. Menyembah Ya. manusia. Saya itu orang Kristen. Karena begini, Ya. tadi kan Hey. Ini room saya. Ya, hormati dulu yang punya room, ya. Di sini narasumbernya Bunda Natali. Di sini ada Rames, Bang Weya. Tolong satu-satu. Bang Rames yang duluan. Kau Amha, saya naikkan Baik. karena saya rasa kamu masih punya adab. Tolonglah, hargai dulu. Bang Rames, silakan ada yang mau disampaikan. Bang Weya sebentar ya, izin ya. Bang Rames dulu. Silakan Oke. Bang Rames. Terima kasih Bunda Nora, ini Bunda Natalia. Terima kasih udah kasih saya kesempatan. Oke, saya langsung mulai ya. Nah, ini kita membahas tentang di sini perikopnya tentang kafir, musyrik sama dengan neraka, artinya masuk neraka. Nah, tapi di sini saya temukan apabila seorang Yahudi datang kepada saya mengatakan, "Oh, saya akan masuk surga, saya akan percaya hal itu." Karena tertulis di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Bunda Natali masuk ya. Salah satu tokoh Nabi Elia sudah terangkat ke surga disaksikan. Nah, kalau di Perjanjian Baru seorang Kristen mengatakan hal itu, saya akan percaya karena ada tertulis juga di Lukas 24 ayat 21, di Markus 16 ayat 19. Itu Yesus sendiri terangkat ke surga dan disaksikan. Sampai saat ini jasad dari keduanya tidak ada di bumi. Nah, terus kita lihat juga dalam kebangkitan mujizat-mujizat, yaitu di Perjanjian Lama itu tertulis di 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Itu tulang Elia yang kesentuh saja orang bisa bangkit, dan itu disaksikan. Nah, di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 di sana Lazarus dibangkitkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, adakah tertulis di dalam kitab saudara yang saudara imani, adakah tertulis bahwa Iya. sudah ada bukti bahwa ada mulai dari orang yang menerima wahyu, zaman sahabat-sahabat, adakah tertulis salah satu orang dari itu terangkat ke langit atau ke surga disaksikan, ataukah adakah dia sudah pernah membuat mujizat membangkitkan orang seperti contoh yang sudah saya berikan itu tadi. Terima kasih. Oke, izin sedikit Bunda Natali sebelum menanggapi ya. Moderator saya di sini yang hadir itu apa? Bang Stilo, Bang Zombie. Monitor apa tidak? Karena kebetulan saya ada kedatangan anak. Monitor apa tidak? Biar bisa ada yang mau dibesarkan, diatur komalnya. Bang Stilo monitor, Bang Zombie monitor. Aman, oke. Jangan tinggalkan ya, saya tinggalkan Bunda Natali yang jadi apa? Jangan dulu nenekkan. Oke, monitor. Ya, silakan Bunda Natali. Kalau mau dibesarkan nanti bilang sama moderator dibesarkan. Iya. Iya bang, apa bang? Tadi pertanyaannya apakah sudah ada yang di surga gitu? Iya, betul. Yang jadi pertanyaan saya, apakah mulai dari yang menerima wahyu, berarti start dari yang Rasulullah, terus sama sahabat-sahabat, adakah tertulis di kitab suci saudara
bahwa ada yang sudah terangkat ke surga dan sampai disaksikan, dan sampai saat ini jasadnya tidak ada. Seperti contoh yang tadi saya kasih di 2 raja-raja tadi, di Lukas tadi, itu Surga di dalam Islam, Bang, surga neraka itu memang ada, tapi belum ada satupun yang masuk surga karena belum masanya ke sana. Karena manusia itu kan ada masa-masanya, Bang. Sekarang masanya ini masih di dunia. saya minta Nanti ada yang di dalam minta bukti belum Saudara. ada. Ya selesai. Saudara. Udah saya jawab belum ada. Oh, Belum ada karena surga belum Terus, belum dibuka yang- untuk orang-orang masuk ke dalam surga itu belum, tapi sudah Oke, disiapkan, oke, sudah oke. disediakan. Berarti belum ada. Dalilnya di dalam Nah, Al-Qur'an ada. Terus Surat tentang Al-Imran kuasa 107. Tuhan, tentang kuasa Tuhan yaitu di Yohanes 11. Sebentar. 25 Jangan sampai 26. langsung tanya terus dong. Digantian tanya masa nggak boleh, Bang? Enggak, dua pertanyaan tadi, yaitu Oh, iya. tentang naik ke surga, terus tentang kuasa Tuhan, yaitu di 2 raja-raja 13:21 itu tulang Elia saja bisa orang kesentuh dan tulang Elisa itu bangkit hidup kembali dan disaksikan. Terus di Yohanes 11:25 sampai 26 itu Ya, yang Lazarus kedua pertanyaannya apa? Yang dibangkitkan kedua pertanyaannya dan apa? disaksikan. Yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua pertanyaannya apa? Kemute, Bang. Kemute, Bang. Ini masih, iya ini apa gimana? Kamu pertanyaannya tadi katanya ada 2. Yang kedua pertanyaannya apa? Bukan khotbahnya. Saya nanya pertanyaannya apa yang kedua? Yang kedua kan tentang bukti kuasa Tuhan itu nyata, yaitu di dalam 2 raja-raja tadi saya sudah contohin. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Adakah tertulis mulai dari yang menerima wahyu sama sahabat-sahabat, adakah yang sudah pernah dibangkitkan hidup kembali dan disaksikan? Belum, Bang. Jawabannya Oh, belum, belum karena juga. belum hari kebangkitan. Ini Ya, masih maksudnya kehidupan di dunia, belum mujizat. belum bukan ada hari tentang- kebangkitan, Sudah Oh, ya, oke, sudah oke. saya jawab ya, belum ada hari kebangkitan. Sudah ya, Bang ya? Sudah. Sekarang saya bertanya nih ke Abang nih, tadi Abang bilang diangkat ke surga. Diangkat ke surga dari mana, Bang? Itu original teksnya itu bukan surga, Bang. Langit, Bang. Langit, Bang. Anda itu diangkat itu Tuhannya Anda, bahkan ya yang Anda bilang naik ke surga itu bukan naik ke surga, naik ke langit, Bang. Iya, tidak masalah mau naik ke langit. Saya minta saudara tunjukin. Iya, berarti bukan surga, berarti Ada yang naik ke langit narasimu nggak? salah. Dan Oh, itu sudah disaksikan. saya jawab. Sudah saya Ya, jawab kalau kan surga. tadi sudah jawab nggak ada kan? Ya kalau saya sudah jawab, terus saya tanya ke kamu ini. Klaim kamu tadi berdasarkan terjemahan, kamu kan terjemahan tuh ya. Yesus ke surga, semua ke surga gitu kan, naik ke surga gitu kan. Yang ada itu bukannya ke surga, ke Uranon. Ke Uranon, langit. Ya, oke. Anda bilang masalah terjemahan. Terjemahan itu Ya, Uranon. ke langit. Saya nggak masalah. Saya Dia duduk pun kelihatan ya. itu namanya mujizat, saudara. Kan saya tadi tunjukkan kuasa Tuhan itu orang mati saja bisa bangkit loh. Nah di Anda tidak bisa tunjukkan. Sudah, ntar aku kepada saya sapa dulu. kuasa Tuhan Bang Anda. Alfi, assalamualaikum Bang Alfi. Waalaikumsalam. Coba tunjukkan kuasa Tuhan Anda di mana. Nggak, kuasanya dalam konteks apa ini? Tadi kan saya bawa data-data tuh. Yang jelas kekuasaan Tuhan kan. Sesuatu yang di Ya Allah luar berkuasa. di luar Muhammad pemikiran berkuasa. kekuatan manusia itu namanya satu Mau yang kira aja nggak, Allah nggak milik kuasa kan? Ini kenapa sih kalian ngomong berantem, rebutan? Ini kenapa? enggak satu-satu dulu, saudara. Kalian Nah. kenapa, Ten? Kok kesurupan, Ten? Aku di sini Saudara sama juga Bunda Nora, tadi- Bang Alfi aja ngomong gantian loh. Ya. Saudara tadi juga komplain tentang masalah langit itu diterjemahkan ke surga. Nah, saya ingin tahu juga di Anda itu diterjemahkan ke surga itu dari kalimat apa? Bang Alfi monitor ya. Silakan Bang Alfi. Bang Alfi ini Di Quran- lebih ahli ya Di untuk Quran original tuh teks.
Di Quran tuh sebenarnya surga itu diterjemahan, Bang. Surga itu kan adopsi dari Sanskerta, kata Svarga. Svar Itu itu jannah dalam Al-Quran. Itu aja nggak tahu. apa? Ini kenapa sih si Amha ini ada apa sih? Ada masalah apa, Bang? Iya, Abang kalau habis kamu putus, tahu, Bang. surga itu jannah dalam Al-Quran. Iya, jannah. Terus kenapa? Terus sama langit, jannah itu surga. Islam jelas. Nah, kalian pukul rata. Uranon kalian pukul langit, kalian pukul surga. Paradisonya dikemanakan? Itu bahasa metafora semua, bukan masalah. Itu surga, langit, itu bahasa metafora. Jadi surga itu kan asumnya langit, kan di laut di atas gitu. Maksudnya itu. Iya, paradisonya dikemanain abangku, paradisonya. Ini sama siapa ini diskusinya? Sama saya Alfi. Iya. Nah, maksudnya pilih mau sama siapa? Mau sama Rames ya? saya atau mau Rames. sama ini? Enggak, saya? Bang Rames nggak ngerti original teks, Bang Amha yang ngerti. Sebentar izin biar enak Silakan. didengar. Ini Bang Amha suaranya doubling dia suaranya. Coba ini ekonya dikecilin coba biar nggak usah terlalu gede gitu lebay suara ekonya. Kecilin Amha. Lanjut Bang Alfi silakan dengan Bang Amha. Oke, sorry. Ya gimana? Pertanyaannya apa tadi? Jadi kan bahasa dalam Alkitab itu ada bahasa, istilahnya bahasa surga, paradis, apa itu Firdaus, itu semua bahasa-bahasa yang maksudnya sama gitu, surga gitu, ke langit itu semua juga bahasanya sama, maksudnya surga, tapi pembahasannya berbeda gitu, tapi maksudnya tepatnya sama semua, begitu. Oh, surga itu Jadi- langit itu surga gitu, Bang. Ya karena surga itu kan di atas langit, maksudnya dia naik ke atas, surga itu di atas gitu loh. Ada katanya di atas saja gitu kan, maksudnya di atas. Yesus mengatakan aku bukan datang ini, artinya dia dari surga misalnya, seperti itu. Jadi itu bahasa istilahnya tidak harus mengatakan surga katanya, tapi kita di atas mengatakan di langit, itu artinya surga ke surga gitu. Ya surga itu kan di atas langit maksudnya. Tapi kan surga Di itu bawah. bahasa Yunaninya paradiso, Bang. Paradis itu kan paradis, itu kan surga sama aja, nggak masalah. Itu hanya bahasanya aja, pembahasannya aja, tapi maksudnya surga gitu loh, tempat. Bapak kan di surga, Yesus kan di surga. Sebelum kita Paradiso. masuk ke sana, ini Bang saudara Rames, Alfi, Bang surganya di Rames. langit apa di mana? Jadi itu bahasa itu nggak terlalu penting banget sih itu sebenarnya. Pertanyaannya yang coba sebutkan yang sebutkan oleh Pak Rames dengan artinya diselanjutkan saja. Kalau itu lebih bagus, lebih penting menurut saya. Kalau itu masalah-masalah kata-kata seperti itu, Menurut itu saudara masalah Alfi, Kalian surganya mau Saudara Alfi di mau mana? lihat kekuasaan. di Kalian mau lihat atas atau di mana? apa? Surga di atas atau di mana? Iya, surganya Pak Alfi itu berada di mana? Di atas atau di bawah? Itu perkara gaib, abangku. Kita nggak tahu karena belum ada yang pernah ke sana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada umat muslim yang ngeklaim kami pernah lihat Nabi Muhammad duduk di sebelah kanan Bapak. Mana ada, lucu. ya berarti kalian belum tahu. Kalau kami sudah tahu surga itu di atas, bukan di bawah gitu. Oh, surga itu di atas. Iya dong. Oh, berarti Bapak kami di surga. Surga itu kalau dikatakan di atas kan berarti ada arah. bukan di bawah. Di bawah itu neraka. Ya, sang Bapak yang transenden itu memiliki arah berarti. Lantas bagaimana saudara begitu yakin kalau saudara akan mati itu menuju surga, sedangkan surga saja saudara tidak? Kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Setiap umatku kata Nabi pasti masuk jannah kecuali yang enggan. Man aba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan ya Rasulullah? Jelas Nggak di ada. Islam itu, Malah bre. Justru sebaliknya, surat Maryam 171 itu mengatakan semua Islam masuk neraka dulu. Wa im minkum illa wariduha kana Semua Islam ala masuk rabbika neraka ham. dulu, Oke, dibakar enggak apa-apa. dulu, baru masuk neraka, baru Siap. surga. Nah itu konsep itu Di dari mana? Muhammad dari agama Zoroaster. Di mana kata nar di situ? Kalau dikatakan di Maryam 71, nih. Ya. Ya, Kalau semua masuk dikatakan neraka di dulu. Maryam 71, Ya, semua. nih, Semua masuk neraka dulu, dibakar-bakar dulu, baru aku kasih. ya. Kan tadi kita udah belajar bahasa tuh. Islam memiliki surga itu jannah, sementara neraka itu nar. Di sini dalilnya wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika asma makdiya. Wariduha ini yang diterjemahkan sebagai mendatangi neraka. Mana kata nar di sini?
Lo itu kan tentang neraka kan? Nah, karena Anda bertanya, tentang neraka dulu. oke baik, neraka saya dulu. jelaskan, saya jelaskan, dengarkan Baru baik-baik. setelah dihisab di neraka dulu, entah berapa lama di neraka. Loh, dia Baru yang masuk menjelaskan surga gitu loh. Quran, Nggak ada bro. yang Dia yang masuk surga. menjelaskan Quran, ulumul Quran nggak punya, dia menjelaskan Quran gitu. Dengarkan ya, wariduha ini artinya bukan mendatangi. Loh. Wariduha itu jelas mendatangi. Nah, sekarang gini, Anda harus tahu dulu. Itu jelas sekali. Terjemahan Al-Quran. Iya, Iya, oke pertanyakan baik. ini kepada para ustadz yang lebih Iya, pintar ya datangkan sendiri. ustadznya Dan semua mereka ke sini. mengamuk itu. Enggak usah kau Entah framing, berapa- datangkan ustadznya semua ke sini. Wariduha itu artinya bukan mendatangi neraka. Kalau kita lihat di dalam Ghoribil Quran, di dalam ilmu ma'ani, wariduha itu bermakna marro bisirotil mansub ala matsni jahannam. Wariduha itu melewati jalan penghubung di atas permukaan jahanam. Ini berbicara soal sirot. Ini berbicara soal sirot. Dengarkan dulu makanya. Kalau nggak punya ilmunya, jangan sok-sokan menyimpulkan isi Quran. Bilang Ustadz, datangkan ustadznya semua ke sini. Gitu. Jadi teman-teman, jangan mau lagi ya dipelintir soal terjemahan Maryam 71. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Dengarkan ya, di dalam ilmu ma'ani, kan ilmu ma'ani itu salah satu di antara 15 ulumul Quran. Ada yang disebut sebagai Ghoribul Quran. Kosakata asing yang terdapat di dalam Al-Quran. Wariduha ini cuma sekali. Nah, kalau uranon, kalau kita berbicara soal uranon, makanya kalau di Al-Quran itu jelas, sama itu langit, jannah itu surga. Nah, di kalian lucu. Coba kita buka di Kejadian 1. Kita buka di Kejadian 1. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. NRK epoyesen hoteos ton uranon ya. Menciptakan langit itu ciptaan, bre. Tiba-tiba Bapa kami yang di langit, uranon. Baca Matius 6 berapa doa Bapa kami itu? Matius 6 nomor ini. Matius 6 nomor 9. Pada perikop doa Bapa kami. Berdoalah Bapa kami yang di sorga. Sorga pun dikatakan di sini uranois. Dari kata uranon juga. Saya saudara. Berarti sang Bapa itu bertempat, bre, hilang sifat transendennya. Sang Bapa di langit, langit itu ciptaan di Kejadian 1 nomor 1. Alfi, dari tadi saya bertanya, saya tidak penting mau di langit kek, mau di surga kek. Yang saya tanyakan, itu ada nggak tertulis di dalam kitab Anda? Itu poin pertama. Yang kedua, saya tanya bukti kuasa Tuhan di dalam kitab Anda. Mulai dari yang membawa wahyu, terus sama sahabat-sahabat. Ada nggak yang paham pertanyaan si Rames ini, Itu kawan-kawan? saya Coba tanya Anda. kalau bisa aku Tadi sudah dijawab oleh saudara Anda, tidak ada. siapa yang jawab tidak ada? Apa yang bilang nggak ada? Aku bilang nggak ada. Lain. Yang ke surga belum ada. Ini geblek ini memang nih. Giasmu itu kawan no. Kenapa Kristen ini? Kenapa, bre? Nah, Wea, pasien ketiga, silakan. Halo, selamat. Gak usah selamat sore, langsung aja pertanyaan pertama apa? Oke, dalam ajaran Islam Banyak Frankie, Bang Frankie, ada musik Bang Frankie. Itu musik noise. Coba yang budek-budek itu coba ya, telinganya dibersihkan dulu ya. Saya nggak bilang surga nggak ada loh. Surga disiapkan, surga ada. Tapi yang untuk masuk surga belum ada, belum zamannya. Ya. Tapi kalau Anda nggak paham nggak apa-apa lah. Memang mentok di situ kalian kan memang. Lanjut, Bang. saya mau tanya begini Bang. Sebelum Muhammad diberikan wahyu, Muhammad agama apa? Sebelum Muhammad diberikan wahyu, Muhammad agama apa? Oh, Nabi Muhammad itu seorang yang hanif, seorang muslim.
Iya. Hanif. Agama apa? Ya itu mempercayai siapa? Mempercayai Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu kan. Iya, beragama Mila, Mila Ibrahim, seorang yang Hanif. Terus Muslim berserah Iya, diri. Hanif. Iya itu kepercayaan kepada siapa itu bang? Kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama aja menyembah Allah juga. Terus Oke, menyembah Allah. Maksudnya kenapa tidak dilanjutkan agama itu saja? Kan sama-sama menyembah Allah. nah, Islam datang menyempurnakan abangku. Oh berarti yang Islam datang menyempurnakan. Contoh gini bang, kami kan dapat kisi-kisi nih dari Al-Quran bahwa perintah sholat di si Frankie ini kenapa sih dibuka mulut dia dabling nggak sadar diri ya si Frankie ini ya. Gini bang, perintah sholat itu sudah ada sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh di zaman Nabi Musa, wa aqimis sholat kata Allah kepada Nabi Musa waktu perkenalan Allah kepada Nabi Musa tuh. Nah, sholat itu belum ditentukan berapa waktunya. Nah, pada saat perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan Isra wa Mi'rajnya, baru di sana ditentukan ketetapan fardunnya 5 waktu. Gitu bang, disempurnakan di sana. Nah, sebelum Islam datang dengan perintah 5 waktunya, coba lihat agama-agama sebelumnya. Ortodok sholat 7 waktu, Yahudi tefilah 3 waktu. Islam datang dengan 5 waktunya bang. Gitu. Ortodoknya sholat sujud kepada Tuhan. Enggak, gini bang. Ortodoknya sholat kan sujud pada Tuhan. Yahudi sholat tefilah sujud pada Tuhan. Kristen kok jingkrak-jingkrak. Kenapa bang? Begini bang. Coba, saya pengen tahu juga Kristen gimana. Bang, begini bang, bukan tidak teratur menurut abang. Ilmu pertama begini. Teratur, kalau tidak, begini bang. Kalau tidak teratur, kenapa Muhammad mempercayai itu? Kalau tidak teratur, kenapa dia Ditanya nggak dijawab? Tanya terus sih ini ditanya nggak dijawab, tanya terus nih. Aduh. Penonton kecewa dengernya. Kenapa Muhammad Mempercayai masuk apa? bang? Kalau tidak teratur. Iya, mempercayai apa ya? Mempercayai apa ya? Saya kakak. Ya, mempercayai apa dek? Kakak besarkan diri kakak ya Alfi. Iya, mempercayai apa Nabi Muhammad? Mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak ini. Iya, kenapa? Ada masalah apa di situ? Kan agama sebelumnya Hanif. Iya. Hanif kan tidak teratur. Kalau Siapa tidak bilang tidak teratur, teratur? kenapa? Lagi nih muncul. Kalau tidak teratur Muhammad apa menurut? Yang nggak teratur itu kau nggak teratur jingkrak sana jingkrak sini. Kata Alfi begitu bang. Muhammad datang untuk meluruskannya, kata Alfi tadi. Bukan begitu abang. Nabi Muhammadnya yang datang meluruskan. Islam itu datang menyempurnakan. Kenapa Islam ya datang- kuping oten? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, kalau Sabar, tidak Alfi. begini bang. Kau belum tengok tadi pendeta yang mengamuk itu kan? Berkali datang dia kepanasan. Kau Coba. tuh bodoh. Kau tuh begini. Abang, katanya. Astagfirullah. abang punya Quran nggak di situ? Coba buka Al-Maidah ayat 3. Coba. Gak punya lah dia. Saya kok tidak punya lucu, Alfi. Quran bang. Kan? Oke. Saya belum selesai. Nih bang, aku bacain aja Begini. terjemahannya. Coba Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu bangkai darah daging babi yang disembeli atas nama selain daripada Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dan seterusnya. Tapi poinnya di sini nanti bang.
Pada hari ini orang-orang kufur telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi Islam itu datang untuk menyempurnakan, Bang. Menyempurnakan apa? Oke. Milah-milah sebelumnya. Katabar Iya, sebelumnya, Bang, begini, ketetapan sebelumnya. Paham apa kau, Bang Weya? Kau makan B2 nggak, Ngerti, Bang Bang. Weya? Ngerti. Tunggu dulu sebentar. Kau kan Iya, mengerti. Sekarang begini, kenapa sampai sekarang kau masih makan B2? Iya, masih makan. Ya kenapa? Iya, Kenapa, masih Bang? makan lah. Ya kenapa? Di dalam imamat Ya, 11 karena buka enak. dulu Alfi. Enak. Sebentar. Imamat 11 Alfi, kasih dia tuh. Itu 11 ada larangan berapa di ya? dalam Lupa. 11 ayat, mulai dari ayat 4. Dari 4 ya. Hmm. Di mana kata babi itu? Nih. Oh, dia di sini babi hutan ya. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak membiak, haram itu bagimu. Kenapa masih kau makan? Harusnya babi biasa ini, bukan babi hutan ini. Iya. Kan pada waktu itu udah ada hutan mungkin. Ya kenapa kamu makan? Ada larangan tuh di dalam Bible kamu. Oke, coba dibesarin layar gue. Yang Ngapain dimakan kau dibesarin? Yang dimakan kan. Kita kesini minta besarin ini memang. Bentar. Nah, Oke, besarin dulu. apa? Aduh, nggak kebaca. Oke, Aduh, besarin dulu. Enggak apa-apa. Kau udah dibesarin. Apa masalahnya? Apa tuh? Oke. Nggak tahu. Coba baca. Apa tuh? Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari memah biak Apa atau sih ini tidak tulisannya? berkutu Apa sih? bagian unta karena memang Bukan, unta itu datanya dari mana? Dari surat apa? Dari mana? bela haram bagimu. Haram Itu bagimu. apa? Kenapa kencingnya diminum? Ah, Kalau haram. kencing apa nih? Itu Haram apa? tempat dalam hemat tempat. Itu apa? Itu apa? Gini loh, dia Unta bukan di yang dalam kencingnya Imamat diminum. 11. Diharamkan apa? Unta itu kan di dalam Bible kamu, ya kan? Terus kencingnya kenapa kau minum? Apa hubungannya? Oh gini cara jawabnya. Nggak apa-apa, gampang. Gampang itu. Coba Wea, tadi kan Anda bilang Anda nggak punya Quran di sana. Kalau Bible punya nggak di sana? Punya di sana. Nggak punya, cuma Alkitab. Kok ngapain aja kau Alkitab katanya, Oh Alfi. iya. Buat aku aja. Udah. Coba baca dulu ulangan 33 nomor 4. Yang tadi belum selesai, Bang. Yang pertanyaan Iya, tadi ini saya. jawabannya di sana. Jawabannya di sana. Kenapa Tentang kalian agama minum Hanif kucing itu. onta, kan? Oh, belum selesai. Enggak, kita clearin dulu. Bukan yang nenek-nenek itu. tadi. Yang Kan tadi. unta itu haram. Kan unta itu haram di dalam Taurat Musa. Terus kenapa Islam minum kencing onta kan gitu? Ini jawabannya di sini, ulangan 33 nomor 4. Bukan begini. Yang tadi belum selesai yang pertanyaan saya. Oh. Enggak berani Tentang dia, agama nggak berani. Hanif. Udah, silakan Riyandi. Saya tidak mau diskusi yang berbelit-belit begitu, Alfi. Si Aryandi ini baru aja jumpa sama aku tadi. Kalau saya pertanyaan ini sangat penting buat saya memastikan Al-Quran atau Makasih Pak Haji. yang Apa dia bilang, tentang fakta penipuan oleh Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Coba dibuka Anisa 1. Ini orang ngomong sambil kumur-kumur atau apa sih? Wow. Coba dibuka. Coba Ngomongnya dibuka. Nggak bisa Buka dengar lah ya? buka sendiri. Kok nggak modal? Coba buka surat Kamu nggak buka sendiri? Habis duitnya bayar per puluhan, nggak Oke. ada di flash 2 dia. Ini tentang fakta. Aduh, Halo, banyak tingkah. dengar suara saya?
Dengar, bukalah sendiri, Ya, buka sendiri. silakan. Alfi Oke, tadi pagi, Alfi tadi saya pagi lihat udah ya, jumpa sama dalam Rianti satu Bunda ayat Nora. 157. Dia nggak bisa diajak diskusi. Ya, 157. Kalau Bunda pengen coba ya silakan. Tentang Enggak. tentang penyerupaan Isa Al-Masih itu, penyerupaan Yesus itu ya. Di situ dikatakan bahwa, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam. Jangan di-mute dong. Jadi saya baca Siapa yang ya. mute kamu? Pertanyaan saya. Nggak saya ada di-mute yang sih. nge-mute. Ada yang mute. Jadi di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Lamcot. Jangan mute Lancot. dong. Siapa yang mute kau? Ada yang Lancot. mute. Ada yang mute. Gak tahu saya. Lancot. Tadi mute lagi. Tadi mute. Lancot. Mute lagi sih. Gak ada Jangan suara, takut gak ada begitu. respon. Nggak usah takut. Gak ada Nggak ada respon. yang nge-mute, nggak ada yang Gak usah nge-mute. panik. Ada yang mute. Saya nggak bisa bicara. Bicara tadi nggak. Jadi gini. Itu satu pembodohan lagi. Kenapa di mute? Bentar, Siapa sih yang bentar. mute? Jangan di mute, coba jangan di mute. Ini dia tuh udah ngomong tuh ngaung, jangan ditambahin di mute dong. Kita nggak denger dia ngomong apa loh. Ada yang mute saya ini. Ada yang takut ini. Jangan Nggak ada yang takut. Dia ngomong aja kami nggak mengerti loh. Jangan Di-mute di-mute lagi. dulu. Iya, jangan di mute lah. Kami makin sulit mencernanya loh. Ini Dia mute ngomong semua aja nggak terus. dulu. Hau. Jangan mute ya. Oke. Jadi kan Apa? tentang fakta Bentar, itu ulangi, kan. ulangi. Di mana dalilnya? Anisa 157 tentang Oh, tentang katanya Isa diserupakan gitu kan? Yesus diserupakan. Mute lagi, di mute lagi, nggak usah takut. Jangan mute begini. nggak ada yang Sama nge-mute. mute ini. Kau yang nge-mute diri kau sendiri kali. Wah, aneh Justru kau. kalian ini ada yang aneh. Ada nggak notif di situ, Bon? Biasa kalau moderator nge-mute, Iyalah. orang itu ada deh. Kelihatan Langsung loh siapa diturunkan yang dia. nge-mute. Langsung diturunkan sama moderator karena apa? Dia suka framing. Framing Orang yang kau. framing diturunkan. Moderator tidak ada memiutkan. Makanya saya heran. Oh. Mute. Ya Fitness udah berarti dia diturunkan ya. lah. Tukang fitness. Dia kan kayak Edis kan kayak gitu. Jangan mute saya dong. Katanya padahal nggak ada. Oh, dia Silakan lagi kau. ngomong nge-mute sendiri gitu pakai jempol dia ya, dituduhnya orang lain. Entahlah. Frankie Nyong. Ya, selamat siang Ambon. Bunda. Selamat siang Ya, selamat Bunda. siang. Dari tadi si Frankie ini berusaha naik. Selamat Dia siang, berusaha Bang Alfi. menghilangkan Ya, minta maaf noise. sebelumnya. Iya. Kau selalu minta maaf, Dek. Lebaran udah lewat, Dek. Ya, Gak usah begini minta Bunda. maaf, udah ditebus. Gak usah minta Bunda, maaf, udah beginilah. Ya, itulah ciri khas kami orang Kristen. Aduh. Kalau orang Kristen itu kan hukumnya cinta kasih. Jadi walaupun salah tetap dimaafkan, walaupun benar tetap dimaafkan. Aduh. Sebentar dulu Bunda ya. Frankie. Tahu Ya, Bunda, katanya ya. Frankie. Ini tuh dulu ya, saya tengok dulu ya. Udah berapa jam saya live? 1 jam 43 menit. Berarti 1 jam 20 menit yang lalu pendeta kamu menggila. Dia seorang pendeta. Dia naik, dia marah-marah sama saya. Saya bilang, pendeta, sabar. Ajaran kasih. Diam kau. Dasar kau perempuan ini kau. Bla 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 bla. Kayak gitu. Kalau saya Bunda secara pribadi saya Kristen, ya siapapun agama Katolik. semua itu agamanya itu baik semua. Nggak ada yang. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Kalau saya Bunda ya minta maaf aja. Agama adalah pilihan dan itu bukan berarti dalam hal paksaan. Ya. Bukan, maksud Jadi- saya kalau semua agama baik, kenapa abang nggak Hindu aja? Iya, Beda. Ya makanya semua agama itu baik, maka pilihan saya Katolik Bunda. Oh, kenapa? Apa yang baik di Katolik? Ya karena saya merasa bukan berarti yang tersempurna, tapi ya bisa saya menjalankan sesuai dengan keterbatasan saya. Oke, Untuk kamu mengikuti. menjalankan apa yang tertulis di dalam Bible kamu. Iya. Nah, Yesus mengatakan, sembahlah kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja kamu bersujud. Terus kamu ikuti nggak? Saya ikuti. Kamu sembah kepada siapa? Sembah kepada Tuhan. Tuhan Siapa Allah. namanya? Kan tiga. Yesus itu. Tuhan Ye- Tuhan Kristen kan tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Putri. Iya. Aduh maaf keceplosan terlalu lucu. Lanjut. Aduh, tiba-tiba kebuka mute-ku. Aduh, maaf. Iya aku juga keceplosan. Aduh refleks Ya, otomatis. memang menurut Keren. menurut Abang Alfi, Tepuk tangan, menurut Bunda tepuk tangan dulu. Bunda Mana tepuk Nora, tangan ini? Jujur loh. menurut
menurut Bunda Nora ya merasa lucu, tapi itu kan agama saya dan saya meyakini. Saya nggak lucu, saya nggak lucu. Ya. Saya apresiasi buat Bang Frankie yang telah mengakui bahwa Tuhannya Kristen ada 3. Ya. Memang di dalam ajaran Kristen, di dalam Alkitab, memang kan Allah itu ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mantap. Ya. Dan itu tiga-tiganya kami percaya. Ya. Oke, jadi kira-kira Tuhan mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang menciptakan langit bumi adalah Allah Bapa, menurut kami. Oke. Tuhan mana yang menciptakan manusia? Allah Bapa, Allah Bapa. Tuhan mana yang dilahirkan? Tuhan Yesus, Tuhan mana yang bisa mati? Tuhan Yesus, tapi bangkit, Oke. bukan mati untuk selamanya. Oke, nggak apa-apa. Saya terima. Kalau ada Bang Handi ini habis ini kalau ada Bang Handi. Emang dia nggak ada mandi, selamat dia. Iya. Jadi lebih besar Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi atau Tuhan yang bisa mati? Dua-duanya sama, karena di dalam Allah Putra itu Allah Bapa sendiri. Oh, kok jadi berbeda lagi nih? Iya. Oke. Karena Yesus dilahir. Maaf Bunda saya potong. Ya, nggak apa-apa. Saya maafkan. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya itu dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, tapi serupa wujud manusia untuk menghapus dosa-dosa, karena secara firman atau apa ya. Semua orang pasti ada yang ngikut, ada yang enggak. Ini sesuai dengan keterbatasan saya, Bunda. Minta maaf ya, mungkin karena pendidikan saya terbatas. Nggak usah minta maaf, Bang. Udah ditebus, Bang. Nggak usah minta maaf. Udah. Oke. Yang mengutus Tuhan untuk dilahirkan Tuhan mana? Tuhan Allah. Tuhan Allah mengutus Bapa, ya. Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk dilahirkan. Iya, Betul? Ya. Betul Bunda. Yang menginginkan Tuhan Yesus ini mati di kayu salib siapa? Tuhan Allah, Bapaknya sendiri. Wih. Tuhan menginginkan Tuhan lainnya mati. Wih. Begini Bunda dengar dulu penjelasan Bunda. Kalau namanya agama kita, kalau diprediksi dengan dalilnya kalian, sama seperti saya Bunda. Dengar dulu Bunda. Halo. Bunda dengar dulu Bunda. Nanti aku maafkan kau. Sabar dulu. Enggak apa-apa Bunda. Oke. Enggak apa-apa Bunda. Begini maksud saya Bunda ya. Ya. Kalau seandainya tadi seperti Bunda bilang yang menginginkan Tuhan Yesus itu mati siapa? Aku bilang ya Allah Bapa. Karena itu sebelum lahirnya Yesus itu sudah ada wahyu. Itu sudah wahyu. Sudah ada Alkitab para nabi yang sudah menjelaskan bahwa Yesus itu akan dilahirkan. Setelah itu Wahyu daripada akan Yesus. mati. Abang Wahyu. Akan mati dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, itu memang sudah ada tertulis. Itu sebelum Yesus ada atau sesudah? Sebelum Yesus ada itu. Itu tertulis di para mana? nabi sudah meramalkan itu. Diramalkan di mana? Ya kalau soal diramalkan di mana, karena ya saya enggak pegang Bible juga Bunda. Jadi ya makanya tadi ya kalau Oke, nggak apa-apa. Saya terima. Ya, saya maafkan. Bunda, ya, kadang nggak kami apa-apa. Kristen. Nggak usah begini lagi, Dek. Cukup. Nggak usah begini lagi, Dek. Saya memaafkan. Cuma saya pengen tanya, Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati. Apa tujuan Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati? Karena dia diciptakan serupa dengan manusia Bunda. Jadi kalau dia menunjukkan kealahan. Sebentar, Dek. Yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan. Ya Allah, Tuhan Allah Bapa tadi. Berarti Tuhan Yesus juga diciptakan. Tuhan Yesus itu dilahirkan lewat perawan Bunda Maria. Ya, terus kamu tadi katakan itu lewat dia diciptakan. Itu lewat kuasa Allah Bunda. Nah, jadi Tuhan Allah menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Gimana Bunda? Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan. Ya, Bunda Maria itu ya ciptaan Allah, dan Bunda Maria itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan.
melahirkan Tuhan Yesus bukan atas dasar perkawinan manusia atau hubungan intim, Bunda. Itu yang harus dipahami. Jadi gini ya Bun ya. Jadi ini kasihan ya, sebelum anaknya lahir bapaknya udah menginginkan anaknya mati. Matinya Yesus itu kan di dalam pribadi Yesus itu ada dua, Bunda. Ada dua. Manusia sama Tuhan yang dia miliki. Tuhan itu lewat dari apa mujizatnya itu kuasa Tuhan. Di saat kematiannya di saat kematiannya dia menunjukkan bahwa dia seorang manusia gitu. Karena sudah ditakdirkan oleh Bapaknya. Jadi itu jadi bisa... Tuhan yang menentukan takdir, tapi Tuhan menakdirkan nasib Tuhan. Ya kalau bagi saya sih Bunda, kalau bagi saya sih saya per aja, terserah Bunda mau nilai seperti apa, tapi saya coba logika dulu kamu, Frankie. Yang menakdirkan hidup kamu itu kerjaan siapa? Ya Tuhan. Nah, sekarang yang menakdirkan Yesus mati ini siapa? Ya Tuhan juga Bapaknya. Jadi Bapak tadi kan tiga Bunda. Ada Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi Bapaknya yang menakdirkan. Sebentar, Dek. Nanti saya maafkan kau ya. Nanti saya maafkan. Oke. Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria, melahirkan Tuhan Yesus. Betul? Tuhan Allah juga yang menginginkan Tuhan Yesus mati. Betul ya? Ya, betul ya. Nah, sekarang kerjaan Tuhan Roh Kudus ini apa? Kerjaan Tuhan Roh Kudus setelah Yesus itu bangkit naik ke surga, Bunda. Roh Kudus lah yang diutus untuk Roh Kudus diutus Yesus untuk mewartakan pewartaan Injil. Itu kerja Roh jadi Kudus, gini. Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria, melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan mengutus Tuhan, begitu ya? Dek, kamu umur berapa, Dek? Gimana, Bunda? Kamu umur berapa? Saya umurnya gak perlu tanya umur, Bunda. Gak apa-apa, umur berapa, Dek? 27, Bunda. 27. Jadi kerjaannya Tuhan Roh Kudus untuk? Pekerjaan Tuhan Roh Kudus itu untuk melanjutkan karya Yesus setelah Yesus naik ke surga, Bunda. Jadi dia menyampaikan ke 12 rasul untuk mewartakan Injil. Oh, jadi Tuhan ini punya kerjaan masing-masing ya? Kan di dalam satu Allah itu kan 3 diri menurut kami Katolik, Bunda. 3 pribadi, berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka 3 ini memang Tuhan. Itu rame jadi kali, itu Bang. Allah itu sendiri. Tuhan atau boyband, Bang? Rame kali. Jangan bilang boyband, karena jadi cuma begini, 3, trio. Begini Bunda, begini Bang. Kalau untuk memahami sesuatu agama kayak